Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke dalam konsep dari kontrol atau konsep dari pengendalian itu sendiri ya. Jadi tadi karena bagaimana step-stepnya dari pengendalian itu dijalankan ya. Nah di sini pahami dulu konsep dari kontrol itu sendiri apa atau pengendalian itu apa. Nah di sini yang kita tadi sudah definisi tadi di awal ya, itu kan lebih kepada pengendalian pemasaran. Tapi ini kita bahas tentang konsep pengendaliannya ya, kontrolnya itu gitu. Ini adalah satu proses pengambilan langkah perusahaan, pengambilan keputusan ya, atau pengambilan keputusan oleh perusahaan, di mana semakin mendekatkan hasil aktual dengan hasil yang dikehendaki gitu. Jadi adanya pengendalian yang dilakukan itu harusnya gitu ya, perusahaan itu bisa lebih efektif gitu ya di dalam mengambil keputusannya, mengambil langkah-langkahnya gitu ya. Nah, di sini kontrol itu sendiri dia fokusnya kepada apa tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan, yang akan dikerjakan oleh perusahaan gitu. Makanya di sini bagaimana kontrol itu atau pengendalian yang dilakukan itu gitu ya, itu bisa memverifikasi kinerja perusahaan. Jadi dilihat, bisa dari situ bisa diketahui gitu. Bagaimana perusahaan ini melaksanakan ininya gitu ya, melaksanakan operasionalnya gitu. Ya, melaksanakan strateginya misalkan seperti itu. Jadi bisa memverifikasi kinerja perusahaan. Dan juga dari konsep kontrol ini atau pengendalian ini, perusahaan itu harus melakukan pengendalian juga atau kontrol terhadap anak perusahaannya dengan menetapkan standar yang sudah ditetapkan gitu ya. Jadi kalau misalkan satu perusahaan dia punya cabang gitu ya, cabang atau kantor pemasaran di negara lain. Nah, berarti bagaimana perusahaan induknya ini itu harus bisa menetapkan standar gitu yang bisa dijalankan oleh anak cabangnya gitu, perusahaan cabangnya yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi ini konsepnya dulu gitu kita pahami. Nah, sekarang bagaimana syarat dasar pengendalian perusahaan yang baik gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, ada 10 poin ya, syarat-syarat dasar pengendalian perusahaan yang baik di situ. Oke, bisa dibantu dibacakan oleh Ahmad Fatoni. Bisa Syarat dibacakan. dasar pengendalian baik, Bu. Syarat dasar pengendalian perusahaan yang baik. Yang pertama, teknik dan prosedur pengendalian mudah dipahami dan diterima semua pihak. Yang kedua, berperan aktif memformulasikan prosedur pengendalian. Yang ketiga, melakukan evaluasi dalam proses penilaian. Yang keempat, anak perusahaan harus diberikan sasaran yang realistik. Yang kelima, data finansial dan non-finansial untuk evaluasi kinerja. Yang nomor enam, sistem kontrol harus mendeteksi dan melaporkan deviasi rencana anak perusahaan. Yang ketujuh, manajer anak perusahaan harus dievaluasi atas basis kinerjanya. Yang kedelapan, teknik pengendalian disesuaikan keadaan lingkungan internal dan eksternal anak perusahaan. Yang kesembilan, melakukan revisi sistem pengendalian berdasarkan perubahan lingkungan. Yang kesepuluh, manajemen puncak menerapkan kompetisi untuk mencapai kinerja lebih baik. Nah, itu syarat-syaratnya ya. Jadi ada 10 syarat dasar pengendalian perusahaan yang baik gitu loh. Ya, kalau itu bisa dilakukan ke 10-10-nya oleh perusahaan, ya insya Allah aman gitu ya perusahaannya gitu. Jadi udah bisa mencapai sasaran strategisnya secara efektif dan efisien juga gitu ya. Nah, ini ada yang namanya variasi otonom. Jadi, variasi otonom ini memperlihatkan inefektivitas ya, ketidakefektifan di dalam mekanisme kontrol internasional ya. Jadi ada beberapa faktor variasi otonom di situ, artinya ada hal-hal faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan gitu ya di dalam pelaksanaan kontrol internasional.
Yang pertama itu terkait dengan ukuran, ya. Ukuran itu ya luasnya, seberapa luas, seberapa banyak cabangnya, misalkan seperti itu ya. Lalu terkait dengan kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini kan yang itu tidak bisa dikontrol sebenarnya. Ya, hal-hal yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan itu adalah faktor-faktor eksternal. Yang bisa dikendalikan artinya yang punya kuasa untuk kita bisa melakukan sesuatu itu kan adalah apa yang terjadi atau kondisi-kondisi yang ada di internalnya perusahaan gitu ya. Tapi kalau itu sudah menyangkut misalkan kebijakan dari pemerintah, misalkan gitu ya, atau pandemi misalkan, itu kan kondisi-kondisi eksternal yang tidak bisa dikendalikan gitu ya. Nah, lalu terkait juga dengan sumber daya. Nah, sumber daya ini juga bisa secara internal, bisa juga secara eksternal. Misalkan kebutuhan dari sumber daya perusahaan yang terbatas gitu, langka misalkan seperti itu ya. Nah, itu bisa menjadi ini ya, yang faktor-faktor ini yang bisa memunculkan ketidakefektifan ya di dalam pelaksanaan kontrol internasionalnya. Nah, kalau dilihat dari tipe kontrol, di sini ada 3 ya, kontrol secara pribadi, kontrol birokratik, dan juga kontrol berdasarkan sosialisasi atau cultural gitu. Yang dimaksud dengan kontrol pribadi itu adalah secara langsung. Jadi kontrol itu dilakukan secara langsung dan itu diakibatkan karena ada penugasan orang gitu ya yang terpercaya dari kantor pusat ke posisi kunci pada anak perusahaan. Jadi misalkan ada perusahaan induknya dia menugaskan satu orang nih gitu. Biasanya itu adalah audit internal gitu atau pengawas ya. Ada di perusahaan itu namanya SPI, Sistem Pengawasan Internal gitu ya. Nah, itu ditunjuk gitu. Ya, kamu yang harus melakukan kontrol ke anak cabang yang di mana, misalkan seperti itu. Nah, itu disebut dengan kontrol pribadi. Ada kontrol birokratik. Nah, kalau kontrol birokratik ini terdiri dari seperangkat regulasi, ada peraturan, yang sifatnya terbatas dan eksplisit ya, dan itu menguraikan tingkat kinerja yang dikehendaki. Jadi di sini di dalam kontrol birokratik itu ya terdapat di dalamnya itu ada sistem perencanaan dan anggaran internasional. Jadi yang difokuskan untuk pengendaliannya itu adalah ke masalah-masalah pada sistem perencanaan dan anggaran internasional ya. Lalu juga ke sistem pelaporan fungsionalnya dan juga buku pedoman kebijakan yang digunakan untuk mengarahkan kinerja fungsionalnya ya. Jadi ada seperangkat alat yang dipakai gitu untuk sebagai alat kontrolnya seperti itu gitu ya. Nah, yang ketiga, tipe kontrolnya itu adalah kontrol berdasarkan sosialisasi atau cultural. Jadi di sini pengendalian atau kita sebut dengan kendali cultural ini itu lebih mementingkan values ya, nilai-nilai. Kan perusahaan itu kan pasti dia punya core values, ada nilai-nilai inti yang dijalankan gitu ya oleh semua orang yang ada di dalam perusahaan itu gitu. Dan juga budaya korporat gitu. Nah, di sini evaluasinya ya, pengendaliannya itu berdasarkan kepada tingkat kesesuaian individu atau entitasnya. Jadi maksudnya bagaimana orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu gitu ya, itu bisa menjalankan fungsinya ya, menjalankan tugasnya, pekerjaannya sesuai dengan value, sesuai dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan. Seperti itu ya. Jadi kontrol itu kita bagi menjadi 3 tipe di sini, ya. Nah, bagaimana penerapannya, gitu ya? Penerapan terhadap pengendalian atau terhadap kontrol itu. Nah, di sini kita lihat dari sisi tingkat kontrol output tadi keluaran ya, yaitu dari yang keluaran ini tadi kita sebut dengan sama yang ini ya, yang sebelumnya ini. Kontrol pribadi ya, kontrol pribadi itu kita sebut dengan output tingkat kontrol output juga ya, kontrol output.
Nah, yang ini kan bisa dilihat tadi kan ditugaskan seorang auditor misalkan gitu ya untuk ngecek. Apa yang dicek di situ ada neraca penjualannya, terus produksi datanya, pertumbuhan ini produk, ya kinerja sumber daya manusianya gitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara kontrol formal murni dan kontrol kultural korporat murni. Ya, jadi penerapan kontrolnya bisa dilakukan seperti itu, gitu. Kalau tingkat kontrolnya, tipe kontrolnya itu dari sisi output ya secara pribadi, maka kontrol formalnya hanya lihat kepada laporan kinerja formal, gitu. Jadi mana laporannya, gitu ya? Dilihat dari situ, dari laporan-laporan yang dilakukan. Jadi laporan penjualan, laporan produksinya, gitu ya, laporan terhadap kinerjanya, gitu ya. Nah, atau bisa juga dengan kontrol kultural korporat murni. Nah, ini bisa dilihat dari norma dan kinerja individu. Nah, apakah ini bisa dilakukan salah satu? Banyak perusahaan yang melakukannya dari sisi kontrol formal murni dan juga dari kultural korporat murni. Jadi dua-duanya juga dilakukan gitu ya, nggak salah satu aja. Itu lebih baik gitu ya.